Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini dan kali ini gue mau cerita-cerita sharing-sharing aja nih cuy. Seperti yang kalian tahu, beberapa waktu lalu gue baru aja bikin PC untuk test bench di FD Channel. Tapi sayangnya ternyata PC-nya malah lebih sering digunakan sama istri gue cuy. Ya sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih, cuman kalau gue lagi pas ada project review dan dia lagi ada kerjaan tuh bikin agak ribet aja cuy. Akhirnya ya udah deh, sebagai laki-laki sejati pastinya gue ngalah sama istri gue. Bukannya gue takut nih ya, tapi karena dia juga butuh untuk kerjaannya cuy. Ya lebih sering main The Sims sih sebenarnya. Dan setelah beberapa waktu berlalu, kok gue merasa malah makin kesini makin ribet cuy. Bongkar pasang, pindah tempat, ya ribet banget dah pokoknya. Dan akhirnya biar sama-sama enak, gue berencana untuk merakit satu PC lagi buat dia. Gue mulai tuh nyicil sedikit demi sedikit, nabung-nabung. Kalau ada duit lebih, gue beliin prosesor, gue beliin motherboard kemarin juga. Dan alhamdulillah beberapa waktu lalu gue dikirimkan komponen-komponen dari Team Group dan juga Aerocool. Ya emang dasar rezekinya suami soleh ya, ada aja, alhamdulillah. Dan sekarang PC-nya baru aja selesai gue rakit nih cuy. Kalau di total PC ini budgetnya masih cukup friendly cuy, dan kayaknya bisa jadi referensi nih buat kalian. Karena selain performance-nya yang baik, PC ini juga memiliki upgradability yang sangat fleksibel untuk kedepannya cuy. Nah, biar kalian gak ketinggalan semua informasi seputar harga dan performance dari PC ini, pastiin kalian nonton video ini sampai habis ya cuy. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, dukung channel gue supaya bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya supaya kalian gak akan ketinggalan kalau gue upload video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Yang, udah belum? Mau dipakai nih PC-nya. Bentar ya, dikit lagi selesai. Lagi syuting dikit lagi kelar, oke? Oke cuy, berhubung PC-nya udah mau dipakai sama yang punya, jadi sekarang langsung aja gue jabarkan komponen-komponen yang digunakan di rakitan PC kali ini. Yang pertama untuk prosesornya, di sini kita kembali menggunakan prosesor dari kubu merah, yaitu AMD Ryzen 5 5600G. Selain karena harganya yang udah turun, performance dari CPU yang satu ini juga gue rasa udah cukup banget buat istri gue cuy. Ditambah lagi iGPU Vega 7-nya juga terbilang cukup powerful. Jadi kan gue nggak perlu keluarin duit lagi buat beli VGA card kan? Ya walaupun gue tahu sih sekarang harga VGA card lagi pada turun, tapi untuk sekarang karena kebutuhannya nggak terlalu berat, jadi gue rasa menggunakan Ryzen 5 5600G ini masih jadi pilihan yang pas. Jadi nanti kalau ada budgetnya gue tinggal nambahin VGA card aja, entah 3060, 3070, 6600 atau 6700. Nggak perlu upgrade prosesor lagi coy. Sambil ngarep ya, siapa tahu ada distributor yang mau ngirimin VGA card untuk di-review gitu kan. Oke, lanjut ya untuk komponen berikutnya. Di sini ada CPU cooler yang dikirimkan oleh DTG dari brand Aerocool. Dan ini adalah Aerocool Mirage 5. Desain cooler yang satu ini tuh unik banget cuy, nggak mainstream kayak CPU cooler berjenis tower kebanyakan. Karena bentuknya lebih membulat dan memanjang seperti teropong. Dan di bagian tengahnya juga diberikan logo Aerocool yang bisa menyala ARGB cuy. Kalau gue lihat di YouTube sih logo Aerocool-nya ini bisa kita customize ya, bisa kita ganti sama muka kita atau logo kita sendiri di dalam situ. Nggak lupa juga Aerocool memberikan fitur ARGB pada CPU cooler ini yang bisa disinkronize ke motherboard kita dengan menggunakan konektor 3 pin. Desain dari lampu RGB-nya ini juga menarik banget nih menurut gue, seakan-akan memberikan refleksi atau pantulan pada bagian dalamnya. Untuk urusan compatibility, selain soket AM4, dia tentunya sudah support juga dengan LGA 1700 atau Intel generasi ke-12 coy. Untuk CPU fan-nya itu dia terletak pada bagian dalam dari tower coolernya. Dan penempatan fan seperti ini tuh sebenarnya ada plus minusnya ya cuy. Plusnya sendiri dari segi desain dia jadi terlihat sangat minimalis, dan untuk pemasangannya juga jadi tergolong sangat gampang. Apalagi buat kalian yang kepengen upgrade dari stok cooling bawaan. Karena proses instalasinya sendiri nggak perlu melepas RAM yang sudah terpasang di PC kita. Untuk minusnya sendiri, kalau apes-apes CPU fan-nya ini rusak, gue nggak ngerti lagi nih cara ganti fan-nya. Dan gue juga nggak tahu apakah ada spare part pengganti untuk CPU fan yang ada di dalam tower Mirage 5 ini. Untuk performa pendinginannya nanti kita akan lihat ya, sekalian kita tes performance gaming dari PC-nya. Next untuk motherboardnya, di sini gue membeli sendiri motherboard dari brand ASRock, yaitu ASRock B550M Steel Legend.
Motherboard ini gue pilih karena selain desainnya yang cakep, dia juga memiliki banyak fitur seperti LED indikator, dedicated button untuk clear CMOS, heatsink VRM dan port-port yang lengkap sampai ke USB Type-C, dan yang paling penting udah punya bling-bling RGB. Ya lumayan lah nambahin beberapa FPS kan? Oke, next ke komponen berikutnya, yaitu RAM. Nah, untuk RAM-nya ini kita kedatangan RAM dari brand Team Group. Dan ini adalah Team Group T-Force Nighthawk RGB 2x8GB 3200 MHz CL16. Untuk RAM yang satu ini, performance dan kestabilannya gue udah nggak raguin lagi cuy. Karena gue sendiri udah sering banget ya pakai RAM ini di rakitan-rakitan gue sebelumnya. Ditambah lagi desainnya yang cakep dan produksi warna RGB yang nggak berasa murahan, bikin gue nggak heran kalau RAM yang satu ini banyak dapet penghargaan. Seperti Taiwan Excellence 2017, Computex, dan lain-lain. Bahkan streamer Mobile Legends sekelas Oniks aja pakai RAM ini cuy di PC pribadinya, yang tentunya dirakit di FD Channel. Keren kan? Oke, kita move on ke komponen berikutnya. Untuk storage di sini gue juga disupport oleh Team Group nih cuy. Dan di sini gue dikirimkan satu buah SSD SATA berkapasitas 512GB. Dan ini adalah Team Group CX2 Classic. Sebelumnya gue juga udah dikirimkan ya satu buah SSD NVMe dari Team Group yaitu MP34. Tapi itu udah gue pakai di PC test bench gue yang sekarang. Jadi kayaknya untuk sistem gue akan pakai SSD SATA ini aja di PC bini gue. Ya nggak apa-apa lah ya, karena nggak perlu SSD ngebut-ngebut juga untuk penggunaan bini gue ini. Menariknya, desain dari Team Group CX2 ini cukup kece nih cuy. Jadi kalau kita pampang di bagian depan kelihatannya bakal mantep banget. Tentunya karena ini masih SATA ya speednya masih di 500-an Mbps aja. Tapi speed segini juga tergolong masih cukup oke sih sebenarnya. Untuk bootingnya juga masih tergolong cukup cepet cuy, masih di bawah 20 detikan. Oke, kita lanjut sekarang ke komponen berikutnya yaitu power supply. Nah, di sini kita dikirimkan oleh DTG sebuah power supply dari brand Aerocool. Dan ini adalah Aerocool Lux 750W 80+ bronze. Untuk power supply berukuran 750W di harga 699.000 dengan sertifikasi 80+ bronze PSU Aerocool yang satu ini menarik banget nih cuy. Gue sendiri sih udah sering ya menggunakan power supply ini di rakitan gue sebelumnya, tapi yang versi 550W-nya. Untuk yang 750W-nya gue baru pertama kali nih nyobain. Ya, gue tahu sih banyak banget isu-isu negatif tentang power supply dari Aerocool ini. Tapi sejauh ini sepengalaman gue belum ada komplain mengenai power supply yang bermasalah dari Aerocool. Dan kalau mau ditelaah-telaah juga sebenarnya kalau memang kasusnya sebanyak itu, harusnya distributor-distributor seperti DTG ini bakalan rugi banget ya cuy. Karena bakal menerima banyak komplain dari customer-customernya. Tapi ternyata barangnya malah terus disuplai oleh distributornya. Dan kayaknya kalau gue perhatiin pembelian dari power supply ini juga masih banyak-banyak aja sih yang beli. Sebenarnya juga kalau ada isu-isu seperti itu kita harus telaah juga ya komponen yang dia gunakan tuh apa, kelistrikan di rumahnya tuh gimana, penggunaannya dia seperti apa, udah sesuai belum nih daya dari power supply-nya dengan komponen yang kita gunakan. Karena jangan salah, itu semua bisa berpengaruh juga cuy. Ya kita lihat aja lah, ini kan PC nanti akan digunakan istri gue lumayan sering nih cuy untuk kerjaan, untuk main game, dan lain-lain. Dan selama itu gue akan menggunakan power supply ini. Jadi nanti kalau ada masalah atau problem-problem yang terjadi, gue akan update mungkin di Instagram atau di kolom community nantinya. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya. Nah, untuk casingnya gue juga dikirimkan oleh Aerocool nih cuy. Dan ini adalah casing Aerocool Atomic ARGB Mini Tower. Dalam paket penjualannya, casing ini sudah include dengan satu buah fan yang berukuran jumbo yaitu 200mm di bagian depan dan satu buah fan di bagian belakang dengan ukuran yang standar di 120mm. Tentunya kedua fan-nya ini sudah support ARGB ya cuy. Nah, form factor dari casing ini cukup menarik nih cuy. Ukurannya MATX, namun punya bentuk yang berbeda dari casing MATX kebanyakan. Karena casing ini cenderung lebih pendek dan melebar. Hal ini membuat casing ini terlihat lebih kecil dan minimalis. Tapi walaupun ukurannya terlihat lebih kecil, compatibility-nya masih sama dengan casing yang lainnya. Bahkan water cooling berukuran 240 meter masih bisa dipasang di bagian atas casing ini. Untuk bagian depan malah bisa sampai 200 mm. CPU clearance-nya juga mencapai 184 mm cuy. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian mau pasang cooler bertipe tower segede gaban. Mau pakai GPU triple fan juga harusnya masih aman cuy. Karena GPU clearance-nya mencapai 347 mm.
Kabel manajemen pada casing ini juga tergolong cukup lega. Dan di sini kita mendapatkan 2 buah penjepit kabel yang pastinya akan lebih memudahkan kita dalam merapikan kabelnya. Jadi nggak perlu tuh pakai banyak-banyak kabel tis lagi. Untuk desainnya jujur ya, gue sebagai orang yang sering ngerakit PC, casing Aerocool Atomix ini punya desain yang anti mainstream banget dan cenderung unik menurut gue cuy. Gue pribadi suka banget dengan desainnya. Ya mungkin untuk sebagian orang ada yang kurang cocok dengan desain si casing ini. Atau mungkin ada yang mengira bagian depan dari casing ini seperti subwoofer speaker. Tapi ya nggak masalah cuy, itu kan masalah selera ya. Kalau buat gue justru casing ini merefresh otak gue yang lagi jenuh dengan desain casing yang gitu-gitu aja di pasaran cuy. Casing ini juga sudah support kalau kalian mau menggunakan GPU vertikal. Untuk yang menggunakan GPU high-end juga jangan takut. Dalam paket penjualannya, Aerocool sudah mengincludekan GPU holder yang cukup kokoh. Jadi nggak perlu takut GPU akan bending dalam penggunaan jangka panjang. Nah, dengan semua yang kita dapatkan itu, plus dengan build quality yang baik di harga 700 ribuan, menurut gue casing ini worth it banget ya buat dicobain. Satu kekurangan yang gue notice sih, sayangnya casing ini masih menggunakan cover slot PCIe yang belum dibaut cuy. Jadi kita harus patahin dulu tuh. Nah, kalau udah dipatahin nggak bisa kita pasang lagi. Dan kalau aja di-includekan juga ARGB hub dalam paket penjualan casing ini, waduh, kayaknya bakal lebih best value for money lagi nih casing. Oke, itu aja sih komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Dan sebelum kita tes performance-nya, kita intip dulu nih cuy, proses perakitannya. Let's go! Oke, itu dia tadi proses perakitannya dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC-nya. Sebagai catatan, pengujian ini dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat dan side panel terbuka. Di sini gue tidak melakukan overclock apapun, hanya men-setting VRAM iGPU-nya di 2 GB. Pertama-tama seperti biasa kita mulai dengan pengetesan benchmark menggunakan 3D Mark Time Spy dan hasilnya PC ini mendapatkan CPU score sebesar 6.985 poin. Dan GPU-nya sendiri mendapatkan skor sebesar 1303 poin. Lalu untuk suhu maksimalnya tercatat di 64 derajat Celcius. Ternyata cukup oke juga ya performance pendinginan Mirage 5 ini walaupun harganya masih under 500 ribuan. Lalu berikutnya kita coba untuk Firestrike. Di sini Ryzen 5 5600G mendapatkan graphics score sebesar 4179 poin dan physics score sebesar 22.736 poin. Untuk suhu maksimalnya juga masih sama di 64 derajat Celcius. Beralih ke Cinebench R20, di sini CPU-nya mendapatkan multi-core score sebesar 4192 poin dengan single core di angka 558 poin. Dan suhu tertinggi saat pengetesan ini mencapai 74 derajat Celcius. Suhu segini sih masih tergolong aman ya, dan perlu diingat di sini suhu seperti itu bisa tercapai ketika utility CPU mencapai 100%, dimana pastinya akan sangat jarang terjadi di skenario penggunaan sehari-hari. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat aja nanti saat pengujian gamingnya. Tapi sebelum itu kita cek dulu nih seperti apa sih kemampuan SSD SATA dari tim grupnya. Dengan menggunakan Crystal Diskmark tercatat untuk read-nya di sini di angka 558 Mbps dan write-nya di angka 507 Mbps. Kecepatan yang cukup baik ya untuk sebuah SSD SATA.
Oke, sekarang kita langsung aja tes performance gaming dari PC ini. Game pertama kita coba Valorant dengan settingan high atau rata kiri di resolusi 1080p. Rata-rata FPS yang dihasilkan PC ini berada di 50 sampai dengan 60 FPS. Tapi kalau kita coba turunkan presetnya ke low, main Valorant dengan monitor 1440Hz masih sangat memungkinkan cuy, karena rata-rata FPS-nya berkisar di antara 190 sampai dengan 200 FPS-an. Dan untuk suhunya juga masih tergolong sangat adem di 59 sampai dengan 62 derajat Celcius. Lalu berikutnya gue coba mainkan game Genshin Impact di resolusi 1080p dengan preset low. Saat bertemu dengan Momon, FPS rata-ratanya berkisar di 46 sampai dengan 50-an FPS. Dan ketika hanya berjalan-jalan saja, FPS-nya berada di 55 sampai dengan 60 FPS. Untuk suhunya sendiri masih tergolong adem di 48 sampai dengan 50-an derajat Celcius. Berikutnya kita coba pada game Dota 2 di resolusi 1080p dengan preset best looking. Saat scene ringan bisa stabil di 60 FPS-an. Dan saat scene berat atau war rata-rata FPS-nya berada di 45 FPS-an. Lalu kita tes juga turunkan presetnya ke fastest. Rata-rata FPS-nya naik ke 120-an FPS. Ini sih seharusnya bisa lebih tinggi lagi ya cuy, tapi sepertinya terlimit dari settingan gamenya. Untuk suhunya juga masih tergolong nyaman di 50-an derajat Celcius. Berikutnya ini adalah game yang paling penting, yaitu The Sims 4. Di resolusi 1080p dengan preset ultra, PC ini mampu menjalankannya dengan rata-rata FPS di angka 47-50-an FPS. Ya masih sangat playable lah untuk game tipe ini. Terakhir kita coba pada game GTA 5 di resolusi 1080p dengan preset normal MSAA off. PC ini ternyata masih sangat playable dengan rata-rata FPS di angka 68-70-an FPS. Dan berikut ini adalah data pengujian daya listrik yang dikonsumsi PC ini saat gaming, idle, dan browsing. Daya ini pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor ya cuy. Bisa dilihat di sini dengan performance yang cukup baik, konsumsi daya dari PC ini nggak sampai 100 watt. Ya nggak bakal bikin kalian diomelin emak kalian lah perkara tagihan listrik naik. Dan kayaknya ini cocok banget ya buat kalian yang daya listrik di rumahnya itu nggak besar. Nah itu dia tadi proses perakitan dan pengujian performance dari PC ini. Gue yakin banget sih ini bisa jadi alternatif untuk kalian yang mau ngerakit PC di budget under 10 juta yang masih ada niatan untuk nabung lagi buat beli VGA card yang lebih tinggi. Ketimbang membeli prosesor yang murah dan GPU entry level, kayaknya lebih menarik juga sih untuk merakit PC seperti ini. Dan nanti kalau ada budget tinggal tambahkan VGA card. Tapi ya pendapat orang pasti beda-beda. Intinya sih semua balik lagi ke kalian. Kalian yang tahu kebutuhan kalian seperti apa dan kalian yang tahu budgetnya kalian seperti apa. Kalau gue sih ya karena ini buat bini dan gue tahu dia penggunaannya nggak terlalu berat. Paling berat cuman main The Sims aja paling cuy. Jadi kayaknya spek PC seperti ini udah cukup banget. Dan enaknya lagi kalau nantinya kedepannya ini dirasa kurang ya tinggal tambahin VGA card aja udah mantep banget ini PC. Nggak usah ditambahin juga ya, main The Sims di resolusi 2K juga masih kuat kayaknya ini. Oke lah, kayaknya segitu aja video gua kali ini. Thank you banget ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan thank you juga buat DTG, Aerocool, dan tim grup yang sudah mensupport channel ini. Oh ya, buat kalian yang tertarik dengan komponen-komponen yang gue gunakan di rakitan ini, kalian bisa aja langsung cek link di deskripsi di bawah. Karena di situ gue udah sertakan semua komponen-komponen yang gue gunakan. Di situ juga ada link Saweria cuy, kalau kalian mau support channel ini dengan cara lain. Tenang aja, gue nggak bakal nolak sama sekali. Rencananya sih gue mau bikin setup satu lagi untuk background video ya, biar video di YouTube gue ini nggak monoton. Jadi ya support terus FD channel coy. Oke, segitu aja akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye bye.